Saat aku kecil, aku terlalu lugu. Iya, aku bisa lihat mereka. Diriku yang polos gak sadar hal itu. Sampai pada suatu hari, aku mulai mempertanyakan keberadaan mereka kepada diriku sendiri. Dari kecil, aku bisa lihat hantu. Sebenarnya, gak semua hantu jahat kayak apa yang kita pikirin. Beberapa cuma pengen diperhatiin, dan beberapa cuma pengen ngelanjutin hobi mereka. Tapi, sulit untuk menghindari tatapan mereka. Halo, kamu lagi apa? Temenin aku yuk. Ya, kamu seru banget sih. Aku bisa aja ngobrol dan temenan sama mereka. Tapi, Beneran, gua ngeliat. Pas itu gua lagi. Udah, ngibul lo. ya aku gak mau digituin. Mereka bakal anggap aku aneh. Duh, apaan sih? Tuh kan, kamu lihat aku kan? Iya, kenapa? Kamu ngapain di sini? Ini kan udah jamnya pulang. Kamu nggak tahu rasanya jadi sendiri, kan kamu setan. Kan aku juga dulu pernah jadi manusia. Sana, kamu jangan ganggu aku. Enggak. Oh, enggak. Aku mau minta tolong. Cari tahu kenapa kamu mati? Iya. Oh gitu sih, bukannya hantu semuanya tahu kenapa mereka mati? Aku nggak tahu, beneran. Kayaknya kepala aku kebentur deh. Tapi nggak tahu kebentur apaan. Sakit banget sampai nggak inget apa-apa. Gak mau ih, ngerepotin. Aku bantuin deh, apa aja. Bener ya? Iya. Bantuin aku nyontek ya, masuk lengan. Yaudah deh, aku bantuin. Jadi kamu lihat tuh kalau si murid pintar itu. Kelihatan pintarnya sih. Iya, dia mah baca buku mulu, gak bosan-bosan. Ya kan, baca buku bagus, biar pintar. Kamu tuh baca buku, udah mau deket-deket ulangan, malah nyuruh aku nyontek. Aku mah sukanya baca buku misteri gitu, bacain kasus-kasus. Udah deh, jangan banyak ngomong, nanti gak aku bantuin. Ya udah deh. 1A, 2B, 3C, 4D, 5B, 6A, 7C, 8A, 9B, 10C.
Enggak Pak, enggak apa-apa. Kamu jangan ganggu orang, dia teman aku. Ya udahlah, terserah aku. Dia udah 100. Coba sini lihat. Kok ini jawabannya sama semua sih? Kan harus pertanyaan opini. Kamu nyontek ya? Pak, lihat Pak, Vial nyontek Pak. Gak baik Pak. Kenapa ikut berisik? Lagi ulangan nyontek Pak. Curang. Kenapa saya nggak nyontek? Kalau ini jawabannya sama, ya ini kamu nyontek ya Sylvia. Enggak Pak, saya nggak nyontek. Benar, Sylvia ya. Oke ya. Iya Pak, saya nyontek. Saya dapat hukuman Pak. Kan ketahuan kan, makanya jawabannya dimodif dulu. Udah, aku jadi kapok kan nyontek begini. Aku kan udah bantuin kamu, sekarang giliran kamu dong bantuin aku. Ya cerewet. Jadi gimana cara nelusurinnya kalau kamu aja nggak tahu kenapa kamu mati? Ya mau gimana, kan aku lupa. Coba yuk cari di mading aja, siapa tahu setiap juara 1 di kelas dipajang. Udah lama nggak sih? Kayaknya udah nggak ada. Udah ayo cari dulu aja. Ya udah ayo kita lihat. Tuh kan nggak ada, kamu sih ngeyel. Udah cari di tempat lain aja. Aduh, kekunci, kayaknya kita nggak bisa kesini deh. Kok aku ngerasa familiar ya sama tempat ini? Kayak pernah ada kejadian yang terjadi. Perasaan kamu doang kali. Iya kali ya. Perpustakaan dibukanya pas istirahat. Mungkin kita bisa kesini pas sudah istirahat. Kita cari di tempat lain aja yuk. Istirahat dulu lah, aku capek dari tadi nyari nggak ketemu-temu. Ayo dong, jangan nyerah. Aku belum tahu kenapa aku mati. Tapi aku bertanya terus. Udahlah, istirahat dulu aja bentar. Aduh, di sini panas. Aku mau pindah aja lah. Iya, katanya hilangnya 3 tahun lalu. Ya, sejak kapan kamu di sini? Ya udah dari tadi. Bukan, gentayangannya. Oh, seharusnya sih udah 3 tahun ya. Kalian ngomonginnya 3 tahun lalu ya? Kenapa? Oh, itu. Kita lagi ngomongin siswi yang hilang 3 tahun lalu sih. Ya, tapi kita nggak tahu banyak sih. Ternyata gosip itu berasal dari seorang alumni. Kalian ada nomornya gak? Ada kok. Aneh banget. Iya lagi. Siapa? Dara, salah satu alumni. Katanya seangkatan sama kamu. Kamu gak inget? Jangan sampai mereka mengganggu kamu pas aku pergi. Aduh, kepala aku sakit. Kamu masih ada aku di sini. Aku masih sayang sama kamu. Pasti dia ada hubungannya. Permisi Kak, aku salah satu siswi dari SMP Harapan 2. Kakak alumni SMP ini kan? Iya, betul. Dapat nomor aku dari mana ya? Dapat dari temanku Kak. Aku mau nanya Kak, soal siswi yang hilang 3 tahun lalu. Katanya kakak seangkatan sama dia. Waduh, agak pribadi nih pertanyaannya. Aduh, ini gimana lagi nanyanya? Yang aja kamu penasaran.
Tapi kalau dia nggak mau, nggak apa-apa. Maaf banget nih kak, agak mengganggu privasinya. Oke, aku ceritain sedikit aja ya. Anesha dikenal pendiam. Dia cuma ngomong sama aku doang. Itu pun jarang karena aku yang selalu awali percakapan. Aku selalu pulang bareng sama dia. Kemana-mana kita bareng. Karena aku tahu dia sering dibully kalau aku nggak ada. Ada satu geng. Mereka isinya anak-anak orang kaya. Suka banget bertindak sesuka hati. Aduh, si Ambroy! Kuyus, masih ada di sini Kuyus. Pendek, aduh, pendek banget sih. Ini mah nggak mau ngechat ya. Tapi gimana ya? Emang cocok banget untuk dijaz gak sih? Jangan, kasihan. Mukanya kasihan banget, ya Allah, kasihan. Aduh. Apaan sih kalian? Dijaga ya omongannya. Nggak usah Bro. Terserah kita lah. Tahu. Terserah kita lah, mulut-mulut kita. Emang kenapa? Level. Au. Kalian gak ada hak ya buat ngerundung Anisha. Udah lah, ayo kita pergi aja. Tapi ada satu saat yang ternyata jadi akibat Anisha bisa hilang. Kamu kenapa, Ra? Aku pusing. Kayaknya aku demam deh. Bentar, aku panggil Bu Bintang ya. Kita tungguin Bu Bintang dulu sebentar. Dia lagi nelpon ibu kamu. Kamu gak apa-apa, Sya? Justru aku yang nanya sama kamu. Kan kamu yang lagi sakit. Jaga diri ya. Jangan sampai mereka mengganggu kamu pas aku pergi. Esoknya, Anesha gak masuk sekolah. 2 hari setelahnya, dia dinyatakan hilang. Aku ingat dia sekarang. Waktu itu dia sakit. Terus karena aku pulang sendiri, jadi... Terima kasih banyak kak, kamu benar-benar ngebantu. Kita harus lihat daftar murid 3 tahun yang lalu. Emang masih ada ya? Kita harus coba cari. Tapi kayaknya kita butuh bantuan deh. Lu gila apa gimana sih, Phil? Lu beneran bisa lihat mereka? Jangan ngomong keras-keras, nih mereka tahu. Buset dah. Gue masih gak percaya sih. Emangnya lu bisa ngeliat hantu yang minta tolong ke lu itu? Gimana cara ngasih taunya ya? Kita gak bisa percaya gitu aja dong. Kalau lu cuma bohong gimana? Gue gak bohong, percaya deh sama gue. Kita kan temenan udah lama. Mana buktinya? Kalau lu bisa lihat mereka, kenapa gak bener-bener aja sama mereka? Gue gak bisa. Katanya bisa lihat. Gue gak pernah berinteraksi sama mereka. Jujur, gue udah mulai anggap orang aneh nih. Karena itu, gue gak pernah mau berinteraksi sama mereka. Gue takut kalian tinggalin gue sendiri. Kita percaya kok. Seriusan? Lu sampai sebegitunya, pasti lu lagi gak ngibul kan? Gue tahu lu orangnya kayak gimana. Nih, biar kalian tambah percaya, Sya, tunjukin ke mereka. Tenang, dia gak jahat kok. Justru dia minta tolong ke gue. Beneran deh, gue udah percaya banget sama lu. Udahlah, kalian bikin apa? Ih, gimana mau kalah, Boy? Gue lagi tetap-tetapan sama hantu. Jangan keras-keras, nanti yang lain tahu. Kita ngeliat Anesha. Maksudnya hantu yang lain. Jadi, gue
Pasti nggak dibolehin. Pasti mereka banyak nanya dan ujung-ujungnya nggak bakal dibolehin. Terus opsi keduanya apa? Opsi kedua, kita sepulang sekolah ke sana tapi lebih beresiko karena guru-guru pada di ruang guru sementara ruang guru bersama dengan ruang kasih. Kayaknya sama-sama berisiko gak sih? Soalnya kalau pas upacara pasti murid-murid ngeliat tuh masuk ke sana. Kan kita KMR, jadi jarang ada yang sadar. Mau ya? Oke deh, pilih opsi yang pertama aja. Oke deh, demi Besti tercinta. Besti selamanya. Yang ada di dalam ayo keluar. Kalian ngapain di sini? Ya maaf Bu. Ada teman kalian nggak di dalam? Enggak ada kok Bu. Kamu megang gelas aja nggak bisa sih? Kenapa tangannya? Panas Bu, kena air panas. Yaudah yuk kita ke UKS dulu. Ayo. Ayolah, bantuin gua. Sekalian aja. Gak bisa, Phil. Ini udah terlalu beresiko. Sekarang juga udah jam pulang sekolah. Guru-guru bakal mantau ruangan juga. Mereka kan masih di sekolah sampai sore. Gua gak bisa sendirian. Kan lu bisa ngobrol sama mereka. Minta bantuan lah sama mereka. Gua masih takut sama mereka, Pio. Ini satu-satunya cara lo, Fiel. Lo harus ngadepin ketakutan lo. Lo gak bisa begini terus. Kita duluan ya, Fiel. Lo jangan terlalu ambil resiko terlalu jauh. Bahaya. Maafin aku ya, gara-gara aku kalian jadi berantem kayak gini. Tungguin aku! Kamu ngapain di sini? Kenapa? Jangan-jangan kamu udah tahu gosipnya ya? Iya Bu, soal hilangnya siswi 3 tahun lalu. Lebih baik kamu nggak usah lanjutin lagi. Kok gitu Bu? Karena orang tuanya nggak mau kasus itu dilanjutin. Kenapa kok gitu? Nggak tahu lah, saya juga nggak tahu detailnya gimana. Tapi saya dulu pernah jadi wali kelasnya. Saya sedikit tahu kok informasi itu. Saya boleh tahu nggak Bu? Kenapa? Saya mau nolongin dia Bu. Jangan-jangan kamu bisa lihat ya? Sebenarnya saya juga nggak setuju kalau kasus ini ditutup gitu aja sama keluarganya Nesya. Ya, itu mau gimana lagi? Keluarga almarhumah udah nggak mau dilanjutin. Anesya, gimana Bu dia di sekolah? Dia itu sebenarnya anaknya dia, tapi dia tuh yang paling pintar. Terakhir waktu pembagian rapot semester awal itu dia dapat peringkat 1 gitu loh. Keren ya? Setelah masuk semester 2, Nesya malah dinyatakan hilang. Polisi baru mulai nyari dia.
Tapi setelah 4 hari pencarian, orang tuanya minta untuk diberhentiin. Kok gitu sih Bu? Harusnya kan orang tuanya khawatir. Saya juga nggak tahu. Tapi yang saya dengar, katanya polisi juga nggak peduli sama masalah itu. Sepertinya Anesha juga dapat kekerasan sih di rumahnya. Saya tahu kakaknya dia itu juga cukup pintar. Kakaknya tuh ada kuliah gitu di luar kota. Ya, orang tuanya juga berharap banyak sama Anesha. Tapi harapan itu malah petaka. Mungkin orang tuanya Anesha udah nggak berharap lagi sama Anesha karena udah ada kakaknya. Jahat banget. Ya, gitu lah. Tapi kamu mau bantuin Anesha kan? Iya Bu. Biar arwahnya tenang. Iya. Mau saya bantu? Serius Bu? Serius? Saya juga mau dia tenang. Makanya saya mau bantu kamu. Apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Bener kan ini doang ini kulit? Iya beneran kok Bu. Ibu minjemin buku ini aja ke saya. Ini udah ngebantu banget kok. Ya udah. Nanti tolong bilang sama Anesha. Semoga dia arwahnya tenang ya. Siap Bu, nanti saya bilangin. Ya, kamu inget gak nama pembuli-pembuli itu? Kayaknya iya. Kenapa? Ini bukan. Aduh si Amproy. Kuyus, masih ada di sini Kuyus. Ya, kamu nggak apa-apa. Kamu gak apa-apa Sya? Kepalaku sakit. Pasti mereka yang bunuh kamu. Aku gak ingat. Tapi gudang. Tapi kamu beneran? Emang ada di belakang? Iya Bu, beneran. Itu soalnya gudang udah tahun loh nggak dipakai. So imut. Sini biarin. Weh, Dapat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mayat Anesha ditemukan di bawah lantai gudangnya rapuh. Mayat kamu udah ketemu, kenapa kamu masih di sini? Mayat aku udah ketemu, tapi metode pembunuhannya belum. Pelakunya juga belum. Kamu udah berhasil nemuin mayatnya ya? Kamu Dara? Dara? Akhirnya mayatnya ketemu ya? Kamu kok bisa di sini Kak? Kayaknya rasanya aku emang nggak tinggal jauh dari sini. Ngomong-ngomong, pembunuhnya udah ketemu? Belum, polisi belum bisa mengidentifikasi metode pembunuhannya. Tapi mayat Anesha udah dibawa untuk diidentifikasi. Tahu gak sih? Sebenarnya aku pembunuhnya. Dara.
Anesha. Sya, kamu diapain sama mereka? Orang jatuh sakit. Tunggu ya, aku cari bantuan dulu. Aduh, kenapa mati sekarang sih? Saya sakit. Tenang ya, Sya, kamu aman kok sama aku. Dara capek. Capek dibandingin dulu sama kakak. Tapi kenapa sekalinya aku berhasil, ada orang yang benci sama aku. Jangan ngomong gitu, Sya, kamu bakal baik-baik aja. Dara, udah sakit ini, aku gak mau sakit lagi. Aku gak mau dibandingin lagi. Maksudnya apa, Sya? Bunuh aku, Dar. Aku gak mau hidup di sini. Akhirin penderitaan ini. Aku mohon sama kamu. Gak bisa, Sya, gak bisa. Kamu masih ada aku di sini, aku masih sayang sama kamu. Tolong aku, Dara. Tolong untuk terakhir kalinya. Aku janji, mereka pasti bakal dapat akibatnya. Aku sengaja naruh gelangnya Audrey di tangan mayatnya Anesha untuk bukti kalau Audrey dan teman-temannya lah yang melindungi Anesha. Kenapa kamu diem aja? Dari dulu. Diem. Aku udah lapor ke orang tuanya Anesha dan mereka malah ngeberhentiin pencarian mayatnya Anesha. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu yang sebenarnya membunuh dia? Aku harus buktiin kalau mereka semua yang memulai ini duluan. Anesha nggak salah apa-apa. Tunggu sampai mereka semua hampir lulus SMA. Dan setelah penemuan mayat ini, mereka semua akan dipenjara, kan? Masa depan mereka akan hancur. Gak peduli mau orang kaya atau bukan, reputasi mereka akan turun. Kamu sendiri gimana? Kamu kan yang buat Anesha begini. Aku bakal serahin diri ke kepolisian beserta bukti-bukti yang ada, yang pasti tertuju ke mereka. Jika mayat Anesha masih bisa diidentifikasi, berarti sidik jari mereka di seragam Anesha masih bisa terdeteksi. Dan tentunya mereka nggak akan bisa bebas. Terlalu banyak perundungan di sekolah ini. Korban tutup mulut karena takut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sanksi maksimal untuk anak tindak pidana pembunuhan adalah 10 tahun penjara. Karena saat itu mereka masih sekitar berusia 14-15 tahun kan? Tenang aja, setelah selesai identifikasi mayat dan ditemukan beberapa sidik jari di baju dan juga gelang di tangan mayat, aku akan serahin diri. Kamu bakal serahin senjata palu itu juga? Setelah itu, pasti Anesha Dara, selama ini aku gak tenang, Dara. Tunggu, Berarti Anesha selama ini gak tenang bukan cuma karena dia lupa kenapa dia mati, tapi juga karena orang yang sayang sama dia belum merelakan kematiannya. Anesha, kamu kok masih belum merelakan aku pergi? Anesha, berarti selama ini kamu gak tenang. Maafin aku, Anesha. Ini semua gara-gara aku terlalu dendam.
Ternyata aku belum rela kamu pergi. Relain aku pergi ya, Dara. Iya, aku minta maaf ya. Semoga kamu tenang di sana. Brian, Christopher, Nathaniel, SMA Ujung Samudra. Audrey, Alexandria, Evati dari SMAN Ujung Samudra. Kalista, Kainandra, SMA Awan Onyx. Galaxy, Andreas, Maverick. Life School, Reborn, Senior High School. Kan bukan cuma saya doang yang beli. Bisa jadi orang lain. Itu bukan 100% sidik jari milik saya. Lihat nih, gelang gua bagus kan? Estetik lagi. Tahu nih viral bro. Ini seimut. Lihat nih bagus. Seimut. Oh, ini diari lu. Lu ngapain sih bawa diari ke sekolah? Sini dari gua. Oh ini. It's Lu ngapain sih pakai kita so imut, tahu gak sih? So imut nih. Maaf, kebuang. Ambil sana. Iya, ambil no. cepet ambil. Berani kan? Padahal kan itu hadiah ulang tahun dari Dara. Mau mana ya? Mau mana? Mau mana? Mau pergi. Yuk sono. Sabar, gua kasih tau ke Brian dulu. Brian, Kenapa? itu si Anesya Kenapa dia? jatuh dari tangga. Kok bisa? Tadi gua nggak sengaja jatuhin dia. Yaudah pada bawa Anesya ke gudang aja lah. Yaudah, lu jaga di sini ya. Ya, aman. Oke. Tadi kata si Brian, kita disuruh bawa Anesya dulu ke gudang. Ya udah, ayo. Ayo. Ayo cepetan. Taruh sini saja ya. Aduh. Sudah. Ayo, pergi. Woi Brian, udah kita bawa ke gudang. Ayo kita ke sana. Ayo. Sabar. Nih, ini rahasia. Ini cuman kita doang yang tahu ya. Jangan ada sampai tahu lagi. Oke. Jangan info. Pulang. Oke, ayo. Setelah diinterogasi dan dinyatakan bersalah, Dara, Brian, Kalista, Audrey, serta Galaxy berakhir di penjara. Namun, mereka berlima menjalani pengadilan anak, yaitu karena tindak pidana dilakukan saat mereka berusia 14 tahun, yang berarti masih berada di bawah 18 tahun. Mereka berlima disanksi 10 tahun penjara, pasal Undang-Undang Nomor 11 2012. Berkat saksi Dara, orang tua Anesya juga dipenjara karena tindak kekerasan mereka kepada putrinya. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perlindungan anak. Orang tua yang melakukan kekerasan fisik atau emosional terhadap anak dapat dipidana dengan penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda maksimal 72 juta rupiah.
Hadapi ketakutanmu dengan berani melangkah untuk mengubah masa depan. Kamu tidak sendirian, ada orang yang masih peduli denganmu. Jangan biarkan kata-kata orang lain menghancurkanmu. Kamu kuat dan berharga. Jangan pernah kehilangan teman yang baik. Mereka sangat berharga. Hadapi ketakutanmu dengan berani melangkah untuk mengubah masa depan. Menjadi lebih baik. Dua, tiga. Tapi nggak tahu kebentur apaan. Aduh, sakit banget. Lah, terserah kita lah. Boleh sampai minum Ketawa dari tadi begini. Ayo kita pergi aja. Ayo siapa? Saskia. Bagus, bagus. Iya, kamera. Taruh dulu, mau ngasih dulu. Oh, itu. Kita lagi ngomongin.